Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta bimbingan perkawinan. Di sini saya sebagai narasumber pertemuan kedua bimbingan perkawinan. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Novia Eka Safitri. Di sini sudah ada yang kenal saya? Oh, belum. Apakah kita perlu perkenalan untuk mengetahui siapa narasumbernya hari ini? Saya kira tidak perlu juga, tapi kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Kenapa sih pernikahan itu perlu persiapan dan perkawinan yang perlu dibina? Kalian ini kan pada mengikuti bimbingan perkawinan karena kalian akan menikah, kalian akan menjalani ke jenjang berikutnya gitu. Kalian sendiri udah paham belum sih apa yang akan dilaksanakan, apa yang akan dijalani setelah pernikahan? Ada yang tahu? Kenapa pernikahan tuh perlu dibina? Kenapa pernikahan itu butuh persiapan? Apa aja sih persiapan itu? Ada yang sudah tahu? Belum. Baik. Kalau belum, saya sambil membaca materi yang akan saya bawakan, dan jika ada ingin pertanyaan nanti kalian akan mempertanyakan di setelah saya membacakan materi sampai habis. Oke, mengapa pernikahan perlu dipersiapkan dan perkawinan perlu dibina? Mengapa? Yang pertama, ada yang namanya panduan dua pribadi. Adanya perpaduan antara dua pribadi. Karena itu, perkawinan yang tidak dipersiapkan dan dibina dengan sebaik-baiknya akan meningkatkan resiko kegagalan. Nah, meningkatkan resiko kegagalan yaitu perceraian. Yang kedua adalah proses belajar. Adalah hal-hal yang perlu dipelajari, dipahami, dan dilakukan sebelum dan sesudah perkawinan itu berlangsung. Yang ketiga adalah perubahan norma, nilai, tatanan kehidupan di masyarakat. Jadi sebelum pernikahan dan sudah pernikahan itu berlangsung, kita punya kehidupan dan berpandangan yang berbeda sebelum nikah dan sesudah nikah di dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, perkawinan yang tidak harmonis mengakibatkan kesulitan perkembangan anak dan masalah psikososial. Yang kelima, adanya kegagalan perkawinan menyebabkan penderitaan. Jadi sebelum menikah, sebelum untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, berarti kita berusaha untuk berupaya menikah kepada pasangan kita. Tapi dengan adanya berupaya dan setelah menikah itu bukan berarti sudah selesai tanggung jawab kita, tapi lebih banyak tanggung jawab setelah menikah, yaitu agar terhindarnya kegagalan setelah pernikahan. Dalam konteks sekarang, yaitu kita mempunyai kesiapan mental, kita punya kesiapan fisik, kita punya kesiapan spiritual, ya kan? Nah, satu lagi kita punya kesiapan sosial. Mari kita kaji bersama, apa sih itu kesiapan mental? Calon mempelai semestinya sudah siap melangsungkan pernikahan dan telah menyadari bahwa ia akan menikah dan memiliki kehidupan yang baru. Agar tidak stres atau mengalami masalah setelah menikah, maka sebaiknya mempelai mempersiapkan mentalnya agar ia mampu menerima segala tanggung jawab dan sebagai seorang suami maupun seorang istri. Memaksakan diri untuk menikah saat mental belum siap dapat menyebabkan munculnya masalah di kemudian hari. Nah, kenapa sih calon mempelai wanita dan perempuan itu harus sama-sama mempunyai kesiapan mental gitu? Karena kalau kita cuma menikah hanya karena umur atau karena paksaan orang masyarakat, itu berdampak buruk kepada kita nantinya setelah menikah. Nah, jadi kita tuh menikah ya karena memang kita yang sudah siap, karena kita sudah
mempunyai bekal. Apa sih bekalnya untuk pernikahan nanti? Apa sih yang akan kita jalani nanti setelah pernikahan? Gitu. Karena menyatukan dua kepala antara laki-laki dan perempuan itu berbeda banget, karena laki-laki berpikir dengan logika dan perempuan itu berpikir dengan perasaan. Gimana sih cara menyatukannya? Kembali lagi dengan komunikasi, ya. Jadi yang namanya pernikahan itu tidak bisa dipaksakan, tapi dengan naluriah yang kita punya dan kita sudah siap apa yang akan terjadi nantinya, gitu. Yang kedua adalah kesiapan fisik. Seorang calon mempelai yang akan menikah hendaknya telah siap fisik dan tubuhnya. Dengan kata lain, ia telah mencapai akil balik dan telah siap memenuhi tugasnya sebagai seorang istri maupun sebagai seorang suami. Sebelum melangsungkan pernikahan, sebaiknya periksa kesehatan tubuh terlebih dahulu, terutama yang menyangkut masalah reproduksi, karena salah satu tujuan pernikahan adalah nantinya pasangan akan menikah memiliki keturunan. Oleh sebab itu, jika ada masalah pada fisik dan organ tubuh yang berkaitan dengan hal tersebut, maka pasangan dapat saling mengetahui, menerima, dan berusaha untuk berjuang bersama mencari solusi. Jadi sebelum pernikahan kita sudah fisik mental nih, kita sudah mempunyai kesiapan mental, kita juga punya kesiapan fisik. Fisik kita tuh sudah siap belum? Organ reproduksi kita sudah siap belum? Makanya anak-anak di bawah umur itu tidak boleh menikah terlebih dahulu. Kenapa? Karena fisik dan tubuhnya belum siap. Jadi jika kita sudah di atas umur 19 tahun hingga 20 tahun, itu berarti fisik kita, organ tubuh kita sudah siap untuk memberikan bekerjanya organ reproduksi kita. Nah, dengan adanya reproduksi itu kan di saat kita menikah itu kita membutuhkan keturunan. Tidak semua hubungan suami istri itu mau punya keturunan, tapi semua orang pasti ingin mempunyai keturunan. Makanya dari itu kita sebagai calon pengantin, kita harus mengetahui apa yang akan terjadi nih di pasangan kita tuh sehat atau enggak. Jika terjadinya pasangan kita tuh tidak sehat, pasangan kita tuh tidak sehat, dan kita mau nggak menerima dia, kita siap nggak menerima dia, itu salah satu untuk mencegah yang namanya kegagalan dalam sebuah pernikahan. Ketiga, ada persiapan spiritual. Apa sih persiapan spiritual itu? Masuknya di kategori apa sih itu? Menikah tidak hanya suatu hal yang membutuhkan persiapan mental dan fisik saja, melainkan dibutuhkan juga kesiapan spiritualnya. Seseorang yang menikah hendaknya meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhannya, dan mendekatkan diri kepada Tuhannya, agar pernikahan yang nantinya ia jalani adalah sesuai dengan syariah yang diberikan bagi umat Islam. Inilah mengapa seseorang akan menikah juga dianjurkan untuk melakukan sholat istikharah dan rajin melaksanakan ibadah lainnya seperti berpuasa, agar ia benar-benar merasa mantap untuk menikah. Nah, persiapan spiritual itu kita sudah mempersiapkan fisik, kita sudah mempersiapkan fisik, ya kan? Fisik, mental sudah, sekarang tinggal spiritual. Apa sih persiapan spiritual? Kita menikah tuh nggak cuma sekadar aku mau sama dia, aku mau nikah sama dia karena aku mencintai. Enggak bisa gitu. Menikah itu sudah ada ketetapannya dalam Al-Quran. Jadi kita sebagai orang Islam, supaya kita mendapat pasangan yang sesuai dengan kriteria kita, sesuai dengan ridho Allah, itu kita balik lagi, kita harus minta kepada Allah, kita harus menjalankan sholat. Kalau sebagai orang Islam, sholat istikharah, kita puasa, kita meminta pasangan kita yang baik, ya kan, agar tidak terjadinya kegagalan rumah tangga, dan kita mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kriteria yang Allah mau. Yang keempat adalah persiapan sosial.
Persiapan sosial adalah segala hal yang menyangkut kedudukan seseorang di masyarakat. Dalam hal ini, seseorang yang akan menikah sebaiknya memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat, terutama di tempat nantinya. Pasangan yang akan menikah itu tinggal. Pernikahan nantinya tidak hanya menyangkut mempelai saja, melainkan juga melibatkan partisipasi masyarakat di sekitarnya. Persiapan sosial itu bukan sekadar sangat berbeda antara sebelum menikah dan sesudah menikah. Kalau sebelum menikah kan kita punya orang tua, kita berkomunikasi di masyarakat itu bisa melalui dengan orang tua. Paling kita berkontribusi di saat kita sebelum menikah itu kita melakukan kontribusi di masyarakat itu hanya sekadar waktu 17-an ya, lebih dominan di 17-an. Tapi ketika kita sudah menikah, persiapan sosial ini nggak cuma hanya saat adanya 17 Agustus, enggak, tapi kita butuh yang namanya saling komunikasi sama antar tetangga, ya kan, saling bersilaturahmi antar tetangga, ngobrol ini itu yang dinamakan dengan kesiapan sosial. Jadi nggak sekedar kayak kita bilang kita tuh introvert, kita nggak bisa nih gini, kita nggak bisa gitu, nggak bisa. Kalau sudah menikah kita harus sudah siap apa yang akan terjadi, apa yang akan kita ikuti di masyarakat tadi gitu. Karena kan namanya sosial itu kita saling membutuhkan ya, mereka membutuhkan kita dan kita pasti membutuhkan mereka, dan yang namanya di sosial adalah saling tolong menolong tuh. Oke, terus ada yang namanya memelihara yang dapat menunjang kehidupan perkawinan yang harmonis, ya kan? Apa sih yang dapat menunjang kehidupan harmonis itu? Adanya iman dan takwa. Kalau sudah mempunyai iman dan takwa sudah pasti merucut. Nah, terus saling setia. Kita harus saling setia kepada pasangan, saling mempunyai rasa percaya, saling menghormati, saling menolong, saling mengalah, saling berbagi rasa antara suka maupun duka. Kita harus ngobrol dengan pasangan, saling berkomunikasi antara apa yang diperlukan dan apa yang tidak diperlukan. Kita wajib ngomong apa yang terjadi, itu harus ngomong, mengembangkan minat bersama dan minat perorangan. Nah, mengembangkan minat bersama itu contohnya kayak sama-sama punya goals dalam hidup. Setelah menikah itu nanti kita mempunyai goals hidup. Kayak kita harus 1 tahun setelah menikah kita harus punya rumah, 2 tahun menikah kita harus punya anak, 3 tahun menikah kita harus punya usaha gitu. Nah, itu yang namanya mengembangkan minat bersama dan minat program. Terus menghindari hal-hal yang mengganggu perkawinan apa aja, di antara dari contoh-contoh tadi. Kalau tidak mempunyai kesetiaan, kepercayaan, menghormati, saling menolong, itu dapat mengganggu perkawinan dan dapat adanya kegagalan dalam pernikahan gitu. Terus tentang apa nih biasanya yang hubungan seksual dalam pasutri itu sangat penting sekali. Yang namanya kita tidak bisa bermalas-malasan. Kalau memang pasangan kita butuh ya kita harus kasih gitu, antara perempuan dan laki-laki. Oke, baik, cukup sekian bimbingan perkawinan hari ini. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan di sesi selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.